Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kusyairi. Sekarang saya akan membahas tentang satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu Analytical Hierarchy Process atau yang bisa disebut dengan AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Saiti, seorang guru besar matematika dari University of Pittsburgh pada tahun 1970-an. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait, yaitu AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif. Dan bagaimana memilihnya, yaitu berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Kriteria memiliki derajat kepentingan yang berbeda-beda. Demikian pula halnya alternatif memiliki preferensi yang berbeda menurut masing-masing kriteria yang ada. Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP, yaitu decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Inilah yang membuat beda antara metode yang lain. Jadi, logical consistency dari masing-masing perhitungan dan perbandingan antara kriteria dengan kriteria lainnya. Adapun secara umum, tahapan metode AHP yaitu ada beberapa. Pertama, yaitu dekomposisi masalah, yaitu mempermasalahkan apa yang mau dituju, yaitu tujuannya apa, problemnya apa, yang dipentingkan. Yang kedua, penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen, yaitu bahwa dalam metode ini kriterianya sangat penting, penentu dari pengambilan keputusan. Semisal masing-masing kriteria sudah didapatkan, maka proses selanjutnya adalah menilai atau membandingkan perbandingan pada masing-masing kriteria yang lain. Ketiga, penyusunan matrik dan uji konsistensi. Nanti kita menyusun matriknya berapa kali berapa sesuai dengan jumlah kriterianya yang ada. Lalu melakukan uji konsistensi terhadap hasil penelitian. Hasil penilaian. Keempat, penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. Baru kelima, yaitu konsistensi atau iterasi matrik dari prioritas dan penetapan alternatif terbaik. Secara umum, di beberapa artikel atau jurnal penelitian, kalau kita lihat dari flowchart-nya, yaitu pertama, menentukan tujuan. Tujuan tersebut adalah mencari prioritasnya apa, tentang apa yang kita mau dicari. Selanjutnya, menentukan kriteria atau subkriteria dan alternatif. Setelah itu kita akan menyusun hierarki keputusan dan melakukan perhitungan perbandingan berpasangan skala SIT. Melakukan perhitungan
normalisasi, dan pembobotan. Menghitung konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Baru kita akan melihat nilai. Nah, menilai dari konsistensi rasio. Jika konsistensi rasio nilainya lebih besar atau sama dengan 0,1, maka harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena proses penilaian tadi tidak konsisten, sehingga nilai konsistensi rasio ini harus lebih kecil atau dari sama dengan 0,1. Ketika sudah oke, baru terakhir melakukan proses perbandingan terhadap masing-masing alternatif. Selanjutnya, dekomposisi masalah dan penyusunan hierarkinya. Dekomposisi masalah antara langkah di mana suatu tujuan goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, satu tujuan goal yang utuh dekomposisi atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunannya. Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Misal, nah, ini adalah contoh hierarkinya, yaitu tujuan. Hierarki pertama, tujuan, yaitu kita akan mencari tujuannya apa, tentang apa yang kita mau dicari. Baru disusun hierarkinya. Disusun hierarki, yaitu kriteria. Kriteria tersebut bisa dilakukan dari 1 sampai tak terhingga. Minimum di dalam AHP ada 3 kriteria yang layak yang bisa dilakukan menggunakan metode AHP. Semisal kriterianya kurang dari 3, maka tidak layak permasalahan itu diselesaikan dengan metode AHP. Nah, jadi harus ditentukan pertama kali adalah menentukan kriteria kerja ini. Kriteria ini dari mana? Bisa saja antara aturan yang ada, bisa saja dari beberapa sumber dan artikel. Terus Anda lakukan proses verifikasi dan lakukan proses penilaian dengan pembimbing untuk menentukan kriteria tersebut. Baru dilakukan hierarki ketiga dalam penyusunan alternatif. Penyusunan alternatifnya. Nah, adapun elemen-elemen perbandingan atau penilaian dari masing-masing aturan dalam SAITI. Jadi ada dalam SAITI itu proses penilaiannya adalah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan 2, 4, 5, dan 8 itu hampir sama sekali, tidak ada efek. Nah, keterangan dari elemen-elemen tersebut pertama yaitu kriteria atau alternatif A.
sama penting dengan kriteria atau alternatif B. Yang kedua, A mendekati sedikit lebih penting dari B. Dan ketiga, A sedikit lebih penting dari B. Keempat, mendekati lebih penting dari B. Dan seterusnya. Seperti ini contohnya, contoh seseorang ingin membeli sebuah rumah di lokasi Semarang. Kriteria untuk memilih rumah adalah L adalah lokasi, A adalah harga, D adalah desain, F adalah fasilitas. Adapun 4 lokasi yang akan menjadi alternatif yaitu A1 adalah Taman Bukit Asri, A2 Bukit Semarang Baru, A3 Ciputra Sunindo, A4 adalah Telogosari Regensi. Nanti Reaction lebih mudah tidak akan mengerjakannya satu persatu. Sedangkan dengan penyusunan hierarki, yaitu tujuannya adalah membeli rumah. Kriterianya adalah antara lokasi, harga, desain, dan fasilitas. Sedangkan alternatifnya adalah Taman Bukit Asri, Ciputra Sunindo, dan Telogosari Regensi. Nah, membuat matrik perbandingan. Pada bagian A1, A2, dan AN adalah tempat input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1, yaitu L1, 1, 1, 1. Membuat matrik perbandingan. Yaitu misalnya perbandingan kriteria lokasi yang bagian atas dengan lokasi bagian samping. Karena sama-sama lokasi maka nilainya adalah 1. Sedangkan pada bagian B1, B2, dan BN adalah nilai perbandingan kebalikan dari A1, A2, dan AN. Misalnya A1 sama dengan 2, maka nilai B misalnya A1 sama dengan 2, maka nilai B1 sama dengan 1/2. Begitu juga dengan A2 sama dengan 1/5, maka B2 adalah 5. Semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B. Dan terkesan matrik tersebut berbentuk L, yakni A1, A2, dan A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kita sudah mendapatkan harga, lokasi, dan seterusnya. Nilainya kita sudah berikan secara general. Inilah hasil matrik perbandingannya, jumlah nilai. Untuk hasil nilai matrik yaitu harga lokasi sama dengan 2. Harga mendekati sedikit lebih penting daripada lokasi. Desain lebih penting daripada lokasi. Fasilitas lebih penting daripada lokasi, dan seterusnya. Harga lokasi mendekati lebih penting daripada lokasi. Yang kedua, desain sedikit lebih penting daripada lokasi. Fasilitas lebih penting daripada lokasi. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya melakukan proses merubah ke bentuk desimal. Ini pembagian langsung desimalkan terus dijadikan nilai total, yaitu L1
Ini. Selanjutnya adalah melakukan proses normalisasi. Nah, pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari atas. Misalnya, nilai 1, 2, 3, dan 5 dibagi 11. Sedangkan 0,5, 0, 5, 1, 3, dan 4 dibagi 8,5 dan seterusnya. Selanjutnya, dari hasil normalisasi, silahkan dihitung secara vektor dan bobot. Berarti kalau gini adalah matriknya 4 kali 4. Itu seperti ini. Karena prioritas vektor diperoleh dan penjumlahan tiap baris, bobot diperoleh dari P vektor dan N matrik. Matrik yang digunakan adalah 4 kali 4, jadi N sama dengan 4. Menentukan eigenvalue. Menentukan eigenvalue dengan perkalian antara bobot yang didapat dari normalisasi dengan total matrik pertama, yaitu 0,085 kali 11 sama dengan 0,935 dan seterusnya, sehingga didapat nilai eigenvalue-nya 0,935 ditambah 1,096 tambah 1,054 tambah 0,967, yang mana hasilnya adalah 4,052, yang mana hasil penjumlahannya dari bobot dan total. Nah, selanjutnya menentukan adalah konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Saiti menyatakan bahwa suatu matrik perbandingan adalah konsisten bila nilai konsistensi rasio tidak lebih dari sama dengan 0,1 n order matrik. Jika konsistensi rasio kurang sama dengan 0,1, maka matrik tersebut dikatakan subkonsisten. Dan bila nilai CR lebih dari 0,1, maka matrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten dalam arti adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria-kriteria tersebut. Nah, sekian dari saya penjelasan AHP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.